Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama tutorial Arduino IoT ya. Saya Melki Mario Gulo. Hari ini kita akan mencoba sebuah sensor ya, yang namanya adalah sensor MQ2 ya. MQ2 sensor. Mungkin teman-teman apakah ada yang pernah pakai ya, atau mungkin baru tahu ada sensor yang modelnya kok lucu ya, seperti mikrofon gini ya. Ya, ini adalah sensor asap ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mendeteksi beberapa hal, nggak hanya asap sih. Ada LPG juga, ada propan, ada alkohol juga bisa dideteksi. Nah, sensor MQ2 ini itu memang bentuknya itu seperti ini ya, mikrofon ya. Cuman ini fungsinya ya sangat berbeda dari mikrofon gitu. Jadi untuk penjelasan gini ya, lebih lanjutnya itu bloknya seperti ini. Jadi intinya dari sensor ini, apabila ada gas yang masuk ya, nanti tegangannya akan naik seperti itu. Nah, sensor ini tuh untuk mendeteksi apa aja gitu ya. Nah, jadi sensor MQ2 ini itu mendeteksi beberapa hal ya, beberapa gas seperti ini. Ini ada tabelnya ya, seperti metan, butan, LPG, smoke ya, seperti itu. Terus selain itu, selain sensor MQ2 itu ada banyak sensor lagi ya. Ada MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8 dan MQ9 seperti itu. Dan memang kebanyakan ini ya memiliki spesifik, dia mendeteksi gas apa seperti itu. Cuman untuk kalau sensor MQ2 di sini ada metan, butan, LPG, smoke seperti itu. Oke, jadi mungkin perkenalan sensor ini memang singkat ya, nggak banyak yang bisa dibahas. Lalu untuk nantinya ketika menggunakan sensor ini ya, sensor ini tuh beroperasi di tegangan 4,5 sampai 5 volt. Cuman nggak masalah kalau kita menggunakan ESP8266, kita tetap bisa, karena ESP8266 kan ada yang tegangannya 3 volt dan 5 volt ya pinnya. Nah, kita pakai yang 3 volt aja juga sudah bisa seperti itu. Terus ini ada preheat duration ya. Jadi preheat duration itu memang gini. Jadi sensor ini tuh nggak bisa langsung nyala langsung kerja gitu, nggak bisa. Kita harus tungguin dulu gitu loh, sampai dia tuh udah benar-benar panas gitu. Baru nanti seterusnya dia akan nilainya bagus terus seperti itu. Jadi ada yang namanya preheat duration seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mengakses sensor ini ya, itu ada 4 pin gitu, 4 pin yang bisa kita pakai. Nah, 4 pin itu adalah ini, ada pin VCC, pin ground, analog dan digital. Nah, karena kita ingin melihat nilainya berapa ya, kita langsung menggunakan yang pin analognya saja seperti itu. Oke, mungkin untuk rangkaiannya itu ini ya, bisa sangat simpel ya. Kita nggak akan buat PCB dulu untuk kesempatan ini. Jadi mungkin sembari saya buka juga isi EDA-nya. Rangkaiannya itu kita buat yang simpel aja. Jadi nggak usah bingung-bingung. Karena kebetulan di situ ada 4 pin ya, kita cuma pakainya tuh 3 pin aja, yaitu pin VCC, ground, dan A0 seperti itu. Oke, untuk projectnya coba kita file new project gini ya. Kita coba kasih nama MQ2 gini aja, MQ2 IoT, save ya. Jadi seperti biasa ya, kita tambahkan dulu untuk sensor untuk ESP8266 nya kita buka project yang dulu saja, lalu kita tambahkan Ctrl C ke sheet. Oke, ini ya. Lalu untuk sensor MQ2 nya kita langsung place komponen ya. Kita cari aja MQ2 gini aja. Oke, MQ2 sensor. Nah ini ya, ada ya, kita place aja.
Jadi untuk sambungannya yang VCC ya, kita sambungkan ke 3,3 volt. Nah, ini kita bisa langsung sambungin aja. Jadi untuk yang VCC nanti ke 3,3 volt ya. Ground itu ya ke ground ya. Seperti ini. Lalu kita pakai yang A0 ya, A0 ya. Kan ini analog ya, kita masukkan ke pin analog A0 juga di sini. Oke. Jadi kenapa kok kita nggak pakai digital? Kenapa kok kita pakai analog? Jadi gini, sensor MQ2 ini itu kan kita pengen tahu nih nilainya berapa nih, nilai istilahnya itu dari gas atau LPG yang sensing oleh sensor ini tuh berapa kadarnya. Nah, untuk bisa mendapatkan kadarnya itu menggunakan analog seperti itu. Cuman memang sensor ini itu tuh memiliki kekurangan ya, karena kan ini analog, jadi pasti banyak noise-nya. Maka dari itu kalau untuk project-project yang besar ya, itu saya tidak merekomendasikan menggunakan sensor MQ2 karena pastinya hasilnya juga enggak baik gitu. Ada sih yang namanya sensor gitu ya, saya lupa, sensor CCS 811. Nah ini yang penggantinya biasanya gitu, seperti ini. Cuman memang harganya lebih mahal aja gitu. Kalau ini enaknya dia sudah pin B2C, jadi kita tinggal langsung mengakses hasil yang sudah ada gitu, yang sudah jadi gitu. Nggak perlu kita mengolah noise-nya lagi bagaimana seperti itu, karena hasilnya sudah lebih bagus daripada menggunakan sensor analog yang MQ2 tadi. Oke, mungkin seperti itu untuk perkenalan ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke codingnya ya, karena untuk rangkaiannya sangat-sangat simpel. Teman-teman tinggal hubungin aja VCC ke 3,3 volt, ground ke ground, A0 ke A0, begitu saja. Oke, kita langsung saja ke bagian pemrogramannya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Arduino IDE, kita siap memprogram. Jadi untuk memprogramnya ya ini benar-benar simpel sebenarnya kalau kita nggak mau ngefilter datanya ya. Jadi kita tinggal baca aja analognya, kita definisiin aja integer pinnya, pin sama dengan A0 ya. Jadi kita definisiin bahwa pinnya adalah A0. Kemudian kita buat serial begin ya, serial begin 9600 ya, untuk menginisialisasi serial biar kita bisa monitor hasilnya. Lalu kemudian kita buat dulu modenya dari pinnya ini, pin mode, pin input. Lalu selanjutnya kita buat integer value pin ya. Ini kita mau membaca nilai dari pin A0 ya, pin analognya, tinggal analog read A0, terus kita print. Value pin. Oke, langsung saja. Ini Arduino-nya, mohon maaf, ini ESP8266-nya sudah saya masukkan ya ke dalam komputer. Jadi kita langsung upload aja. Pilih tools, kemudian portnya saya di-set port COM7, boardnya seperti biasa Lolin Wemos D1R1. Oke, langsung aja kita up. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Oke, sudah done uploading. Nah, di sini kita bisa baca sih nilainya seperti ini. Kalau mau lihat hasilnya yang lebih bagus, kita langsung pakai
serial plotter aja ya, di tools terus serial plotter kita akan plot. Oh mohon maaf ya, seperti ini apabila tidak ada ini ya gas ya, jadi memang nilainya itu agak sedikit noise gitu, karena ya apa itu namanya, kelemahan dari sensor analog tuh seperti itu. Nah ini tadi sedikit nilainya bertambah karena ini saya beri gas ya dari korek ya. Jadi ini saya bawa korek ya, saya tambah, ini turun karena tidak ada gas dari koreknya. Apabila saya korek lagi ya, koreknya maksudnya nggak dibakar ya, nggak dibakar gini, cuman gasnya kita alirkan saja ke sensornya ya, ini dia naik lagi nilainya seperti itu. Nah cuman di sini kita nggak tahu kan, karena ini hanya nilai serial aja ya, nilai tegangan aja. Kita nggak mendapatkan informasi gitu ya tentang sebenarnya sih nilainya dari MQ2 itu apa gitu loh. Nah itu kita bisa menggunakan satu program ya, ini nanti saya share programnya, itu sudah ada kalibrasinya, jadi kita bisa langsung mendapatkan beberapa nilai gitu ya, karena ini kan hanya satu nilai saja dan nilainya adalah nilai analognya saja ya, jadi kita nggak tahu nih seberapa pasti dari sensor ini, kita nggak dapat informasi apapun yang mungkin cukup penting gitu akhirnya. Jadi ya sudah, kita coba saja untuk programnya itu ini ya, yang ini. Jadi memang programnya agak lebih panjang ya kalau kita lihat ya di sini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa parameter ya. Mulai dari yang pertama kalau MQ pin biasa. Nah ini RL value, RO value ini. Nah, RL value ini merupakan resisten dari dalam board, itu didefinisikan juga. Terus RO clean air factor itu merupakan ini ya, sensor resisten di udara yang bersih gitu ya, seperti itu. Terus untuk calibration sample time-nya ya 50, intervalnya 500, berarti 50 milisecond sebanyak 500 kali, seperti itu. Tuh, root sample interval 50 gitu ya, 50 kali gitu. Oke, lalu untuk pembacaannya di sini ada 3 ya nanti. Ada LPG, CO ya, karbon dioksida ya. Terus habis itu selanjutnya ada smoke juga, seperti itu. Nah, memang data-data ini itu ya 2,3, 0,21 sampai min 0,47 itu memang sudah hasil riset ya. Jadi sebelumnya sudah ada orang yang memang sudah meriset mengenai sensor MQ2 ini dan sudah menemukan karakteristiknya seperti itu. Makanya ini kita tinggal pakai aja sementara ini, karena untuk pembelajaran dasar kita nggak perlu sampai bingung, mas itu untuk risetnya gimana ya. Mungkin bisa dieksplor lebih lanjut, cuman sementara ini kita langsung pakai aja dulu. Nah nanti untuk sensornya yang didapatkan yaitu ada ya ini MQ get gas percentage ya, berarti dia mendapatkan nilai dari pertama ini gas LPG seperti itu, untuk gas CO, dan ini adalah gas smoke-nya seperti itu. Oke, untuk tiap ini juga ada fungsinya masing-masing. Oke, sementara ini kita akan coba upload dulu ya. Nanti kalau teman-teman ingin mempelajari program ini lebih lanjut silahkan. Cuman yang penting kita tahu bahwa pada program ini dilakukan kalibrasi dahulu ya terhadap MQ2 dengan cara yaitu membandingkan apabila memang pertama itu adalah udaranya fresh, gak ada asap, gak ada apa-apa, dia itu nilainya seperti apa. Kemudian dari nilai threshold tadi di udara bersih tadi itu kemudian akan dibandingkan dengan apabila udara di sekitar itu mengandung ya tadi CO, mengandung LPG, mengandung smoke gitu. Oke, kita coba upload dulu aja ya untuk ini. Ya pinnya portnya COM7 sama portnya Lolin Wemos D1R1. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai diupload. Selanjutnya kita coba cek di serial monitor. Ya. Ya, saya reset ya. Calibrating dia. Oke. Calibratingnya tadi ya kita bisa lihat 50 dikalikan 500 ya. Berapa itu berarti 50 kali 500 itu sekitar 25.000, berarti sekitar 25 detik ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi kalau sudah kalibrasinya selesai ya, pasti hasilnya adalah LPG-nya 0 ppm, CO-nya 0 ppm, smoke-nya 0 ppm. Jadi ppm itu adalah satuannya ya. Hasil dari kalibrasinya apa ya? Tadi itu RO tadi itu. Seperti itu. Oke, coba kita kasih dia smoke ya. Coba kita kasih smoke. Smoke dan LPG ya. Oke. Ya, ini ya kita bisa lihat ini mengalami kenaikan ya dari LPG-nya, CO-nya dan smoke-nya. Cuman yang ini yang paling besar adalah CO ya, CO dan smoke-nya naik. Sementara LPG-nya nggak terlalu naik seperti itu. Ya, berarti kita bisa dapatkan informasi bahwa korek itu lebih banyak mengandung gas CO daripada gas LPG seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba gabungkan ya program yang ini dengan program Blink ya, seperti itu ya. Kita langsung coba saja. Oke, jadi selanjutnya kita menggabungkan ya. Ini sudah saya gabungkan antara program Blink dengan pembacaan MQ2, di mana tadi pembacaannya sudah bisa membaca LPG, CO dan smoke ya. Seperti biasa ya, kita ini nanti programnya juga saya akan share. Jadi pertama-tamanya pasti harus masukin dulu tokennya ya. Lalu kita import beberapa library ya. Dan selanjutnya ya kita menggunakan program, mengkombinasikan dengan program pembacaan MQ tadi. Seperti itu. Oke. Terus nah yang penting adalah di sini juga ya. Jadi setelah SSID dan password WiFi dimasukkan, yang penting adalah di sini void send MQ. Jadi kita akan mengirim ya nilai MQ ya dengan virtual pin. Jadi kita pakai Blink Virtual Write V1, V2, V3. Jadi nanti pin yang akan dibaca adalah pin V1 itu adalah CO, V2 adalah LPG dan V3 adalah smoke seperti itu. Terus setelah kita definisikan ya CO V1, LPG V2, smoke V3 seperti itu ya. Selanjutnya jangan lupa inisialisasi Blink timer juga, karena kita akan melakukan timer kepada pengiriman datanya ini. Oke, pertama-tama seperti proses tadi ya, dilakukan kalibrasi dulu. Setelah kalibrasi selesai, kemudian dilakukan ya ini autentikasi ya. Blink begin ya, ini autentikasi ini adalah key kita, token kita, kemudian wifi-nya apa, passwordnya apa. Lalu selanjutnya ada timernya. Jadi timer 1000L ini maksudnya adalah kita akan menjalankan ya fungsi send MQ ini ya setiap 1 detik sekali seperti itu. Jadi selama 1 detik sekali itu dia akan dieksekusi. Lalu untuk di void loop-nya ya kita jalankan begin run dan timer run. Tetapi di sini ya ada tambahan, kita akan mendapatkan nilai CO, LPG dan smoke ini setiap detik, setiap saat tanpa delay ya. Tapi dalam pengirimannya kita hanya mengirimkannya selama 1 detik. Bukan selama ya, tapi dengan interval 1 detik. Seperti itu. Oke, mungkin seperti ini aja. Ini sangat-sangat simpel sih sebenarnya. Ya sudah, kita tinggal langsung upload saja. Terus ya, COM7 langsung kita upload. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai terupload ya. Kita langsung buka serial monitor untuk monitoring ya. Ini masih kosong karena masih dalam proses kalibrasi ya. Kita tunggu mungkin sekitar 10 detik dulu ya. Oke, ini sudah selesai kalibrasinya. Selanjutnya ini terkoneksi ke WiFi saya ya. Kita tunggu hingga dia sudah berhasil terautentikasi. Nah ini, oke, jadi ini sudah terhubung dengan Blinknya juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung aja buat aplikasi Blinknya ya, tampilannya seperti itu. Oke. Ya. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke aplikasi Blinknya seperti biasa. Nah, kita akan tambahkan beberapa hal ya, seperti label value ya. Jadi karena kita ada 3 value, kita pakai ini 3. 1, kemudian kita tambahkan lagi 2 ya, 1 lagi masih cukup 3, seperti itu. Oke, untuk tata letaknya kita buat seperti ini aja. Jadi seperti yang sudah tadi diprogram, kita kasih nama dulu. Yang pertama adalah CO ya. Lalu untuk pinnya kita pilih pin virtual. V berapa? V1. Untuk value-nya ya ini ya, kita biarkan saja. Lalu kita beri satuan ppm ya. Jadi di bawah itu /pin/spasi ppm seperti ini. Oke, kita back seperti ini. Lalu yang kedua kita kasih nama adalah PG. Pinnya adalah virtual. Lalu menggunakan pin 2 V2. Ini juga sama ppm. Yang ini adalah yang terakhir smoke. Pinnya sama virtual V3 seperti itu. Ini ppm lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Coba langsung saja kita run ya. Ya, ini sudah berganti ya. Ini hanya menjadi 000 ya. Berarti kalau 0 tandanya memang tidak ada gas yang terdeteksi. Nah, langsung saja ini si MQ2 nya saya beri trigger dengan smoke ya, dari korek tadi. Oke, jadi di sini sudah mengalami kenaikan ya untuk nilainya ya. Smoke, LPG, CO nya sudah naik terus. Ini berarti sudah terbaca seperti itu. Oke, demikian untuk percobaannya ya. Kita bisa mendeteksi tadi ada gas. Oke, demikian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you.